Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Anggi Pratama dan rekan saya Edo Rudianto dan Sinta Dian Ayu Pitaloka. Pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan bab transfer antar perusahaan aset tidak lancar, teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai gambaran umum mengenai entitas konsolidasi, teman-teman. Nah, entitas konsolidasi itu apa? Entitas konsolidasi itu adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda, teman-teman. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi di konsolidasi ini itu menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan suatu perusahaan tunggal. Jadi hampir kayak suatu perusahaan tunggal, teman-teman. Jadi semua laporan itu digabung menjadi satu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada figur 6 strip 1 soal transaksi dari perusahaan afiliasi, teman-teman. Nah, ini soal entitas konsolidasi. Nah, di figur 6 strip 1 ini itu mengilustrasikan entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan pihak eksternal. Di sini ada induk perusahaan, induk anak perusahaan A dan anak perusahaan B, teman-teman. Dan di panahnya itu saling berkebalikan ya, teman-teman, seperti anak perusahaan ke anak perusahaan B, terus anak perusahaan B ke anak perusahaan A lagi kayak gitu. Nah, ini saling keterkaitan karena laporan keuangan itu cuma satu, teman-teman. Nah, ingat itu. Kemudian dari sudut pandang konsolidasi itu hanya transaksi dengan pihak di luar ekonomi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, teman-teman. Nah, oleh karena itu ya, panah yang melintasi garis entitas konsolidasi di figur 6 strip 1 mencerminkan transaksi yang akan dimasukkan dalam hasil operasi entitas konsolidasi untuk periode tersebut, teman-teman. Transfer antara perusahaan afiliasi itu ditunjukkan pada figur 6 strip 1 sebagai panah yang tidak melewati garis batas dari entitas konsolidasi setara dengan transfer antar divisi operasi dalam suatu perusahaan tunggal dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk figur 6 strip 1 itu begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada penjualan antar perusahaan, teman-teman, di figur 6 strip 2 yang bisa teman-teman buka di halaman 257. Nah, di situ ada transaksi, teman-teman. Transaksi penjualan antar perusahaan. Nah, di sini T1 itu PT Induk itu dia membeli senilai 10 juta untuk harga produk tersebut. Nah, kemudian PT Induk itu dia menjual ke PT Anak senilai 15 juta, teman-teman. Dan PT Anak itu membeli senilai 15 juta dari PT Induk. Yang kemudian di T3, PT Anak itu menjual ke publik atau ke pihak luar itu seharga 25 juta, teman-teman. Dan untuk dari pembelian PT Induk ke penjualan PT Anak, PT Induk itu memperoleh keuntungan sebesar 5 juta rupiah dan PT Anak memperoleh keuntungan sebesar 10 juta rupiah dari pembelian dari PT Induk kemudian dijual lagi ke pihak luar, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke eliminasi transfer antar perusahaan, teman-teman. Semua aspek transfer perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Nah, seperti yang udah jelaskan tadi ya, teman-teman. Jadi laporan keuangan itu cuma satu. Jadi hanya satu dan itu seperti perusahaan tunggal. PSAK 65 laporan keuangan konsolidasi itu menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Nah, tidak ada perbedaan antar anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan, teman-teman. Konsolidasi juga berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan presentasi kepemilikan. Jika kondisi konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan itu menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang relasi menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada presentase kepemilikan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi, teman-teman. Nah, untuk perusahaan itu umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, teman-teman. Termasuk pengakuan laba dan ruginya. Nah, laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi
Umumnya itu dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi seperti yang teman-teman lihat di PPT, laba tersebut belum dianggap terrealisasi sampai terrealisasi. Itu biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berealisasi, laba belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan. Ini disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi atau unrealized intercompany profit. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada 3 kasus, yaitu kasus A, kasus B, dan kasus C. Nah, di PPT cuma dituliskan untuk kasus A. Kasus A, kita bisa lihat di sini ada 3 transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang sama. Jumlah keuntungan yang dilaporkan transaksi tersebut itu ada PT Induk, PT Anak, dan Entitas Konsolidasi. Untuk PT Induk sendiri 5 juta, dari 15 juta dikurangi 10 juta, kemudian PT Anak ada 10 juta, dari 25 juta dikurangi 15 juta, dan Entitas Konsolidasi 15 juta, dari 25 juta dikurangi 10 juta, teman-teman. Nah, dari analisis tersebut, keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas itu dianggap telah terrealisasi, teman-teman. Karena apa? Karena tanah telah terjual ke pihak yang tidak berealisasi selama periode tersebut. Nah, total keuntungan yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi sebesar 10 juta dan harga tanah entitas konsolidasi ke pihak luar sebesar 25 juta. Sehingga keuntungan yang didapat 15 juta itu dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Nah, sedangkan teman-teman dari sudut pandang konsolidasi yang udah dijelaskan tadi, kalau ada sudut pandang konsolidasi itu dia dari PT Indo ke PT Anak transaksi T2 itu transaksi internal dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi, sehingga belum dilaporkan karena dianggap tidak terrealisasi. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke yang kasus B ya. Untuk kasus B sendiri bisa buka di buku 1 halaman 258. Di situ hanya terjadi transaksi TI yang diselesaikan selama periode berjalan, dan jumlah keuntungan yang dilaporkan transaksi tersebut itu semuanya kosong, teman-teman. Jadi tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan tidak ada keuntungan yang dilaporkan atau terrealisasi. Nah, tanah dilaporkan di laporan posisi keuangan PT Induk dan dilaporkan posisi keuangan konsolidasi sebesar biaya perolehan PT Induk yang juga merupakan biaya perolehan entitas konsolidasi. Kemudian untuk kasus C sendiri itu hanya transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jadi untuk transaksi T3 tidak terselesaikan, teman-teman, dan jumlah keuntungan dari laporan atas transaksi tersebut ada sebagai berikut. PT Induk 5 juta, dari 15 juta dikurangi 10 juta, teman-teman. Nah, keuntungan tersebesar 5 juta ini dilaporkan oleh PT Induk yang dianggap belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi dan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena tanah tersebut belum terjual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Nah, tanah dicatat dalam pembukuan PT Anak sebesar 15 juta, yaitu biaya perolehan PT Anak dari sudut pandang konsolidasi. Tanah dinilai terlalu tinggi sebesar 5 juta dan harus dilaporkan sebesar 10 juta biaya perolehan entitas konsolidasi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk PT Induknya kosong, PT Anak 10 juta, dari 25 juta dikurangi 15 juta. 15 juta untuk entitas konsolidasi, dari 25 juta dikurangi 10 juta. Nah, PT Anak sendiri itu mengakui keuntungan sebesar selisih antar harga jual 25 juta dan harga perolehan 15 juta, sedangkan entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan 10 juta. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan aset dalam entitas konsolidasi itu hanya merupakan perolehan lokasi aset dan tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan, teman-teman. Untuk mencapai akhir dari proses pendapatan dalam entitas konsolidasi itu harus terjadi penjualan ke pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Kunci dari menentukan kapan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah dengan memvisualisasikan entitas konsolidasi dan menentukan apakah transaksi tertentu terjadi seluruhnya di dalam entitas konsolidasi. Di mana dalam kasus ini pengaruh harus dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi atau melibatkan pihak luar sehingga dapat disebut sebagai transaksi entitas konsolidasi, teman-teman. Selanjutnya yaitu transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam seperti pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan.
Pada saat satu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Sebagai contoh, jika induk perusahaan menjual jasa konsultasi ke anak perusahaan sebesar 50 juta, induk perusahaan akan mengakui pendapatan konsultasi sebesar 50 juta dalam pembukuannya dan anak perusahaan akan mengakui beban konsultasi sebesar 50 juta. Dalam kertas kerja konsolidasi diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk mengurangi pendapatan konsultasi yaitu debit dan beban konsultasi yaitu kredit sebesar 50 juta. Oleh karena jumlah pendapatan dan beban sama dan keduanya dieliminasi, laba tidak terpengaruh oleh eliminasi tersebut. Walau laba tidak terpengaruh, eliminasi tetap penting karena pendapatan dan beban dinyatakan terlalu tinggi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah terrealisasi pada periode dilakukannya transfer. Oleh karena itu, tidak ada ya jurnal eliminasi sehubungan dengan transfer pada periode berjalan diperlukan di periode berikutnya sebab laba antar perusahaan dianggap telah terrealisasi pada periode transfer. Biasanya, asumsi bahwa laba dari penjualan jasa antar perusahaan terrealisasi pada periode penjualan bukanlah asumsi yang tidak realistis, tetapi dalam beberapa kasus realisasi laba antar perusahaan dari penjualan jasa tidak terjadi pada periode pemberian jasa tersebut dan jumlahnya signifikan. Sebagai contoh, jika induk perusahaan membebankan ke anak perusahaan jasa arsitektur untuk mendesain fasilitas manufaktur baru untuk anak perusahaan akan mengapitalisasi biaya tersebut dalam biaya fasilitas baru yang dimaksud. Tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, setiap laba yang diakui induk perusahaan dari penjualan jasa atau selisih pendapatan dari biaya pemberian jasa harus dieliminasi dari biaya fasilitas baru yang dilaporkan sampai laba antar perusahaan terrealisasi. Realisasi dianggap terjadi selama umur dari fasilitas tersebut. Oleh karena itu, ayat jurnal eliminasi diperlukan setiap tahun sama seperti yang diilustrasikan berikutnya dalam bab ini untuk transfer aset tetap antar perusahaan. Selanjutnya, transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tidak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Kemudian, gambaran umum proses eliminasi laba. Nah, pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berelasi pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, sebagai contoh teman-teman bisa lihat di buku halaman 260 untuk contoh ilustrasinya. Nah, suatu perusahaan membeli tanah senilai 10 juta rupiah dan menjualnya ke anak perusahaan senilai 10 juta rupiah. Nah, maka aset tersebut terus dinilai sebesar 10 juta rupiah biaya perolehan awal dari entitas konsolidasi. Nah, untuk jurnalnya untuk induk perusahaan debit cash sebesar 10 juta dan kredit tanah sebesar 10 juta. Nah, untuk anak perusahaan debit cash sebesar 10 juta dan kredit tanah sebesar 10 juta. Nah, karena penjualan tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset dinyatakan secara tepat. Nah, transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjualan harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Nah, tanah juga harus dilaporkan sebesar biaya perolehan awal.
dalam laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki di dalam entitas konsolidasi. Siapapun pihak afiliasi yang memiliki tanah tersebut. Nah, sebagai ilustrasinya, asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2001 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 sebesar 35 juta rupiah. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa dibuka di halaman 260. Nah, kemudian untuk jurnal PT Induk 1 Januari 2001 tanah di debit sebesar 20 juta, kemudian kas dikredit sebesar 20 juta rupiah. Dan pada tanggal 1 Juli 2001 kas di debit sebesar 35 juta, kemudian tanah dikredit sebesar 20 juta rupiah dan keuntungan penjualan tanah dikredit sebesar 15 juta. Dan jurnal untuk PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 tanah di debit sebesar 35 juta rupiah, kemudian kas kredit sebesar 35 juta rupiah. Alokasi eliminasi laba belum terrealisasi. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan downstream. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan upstream, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Nah, umumnya keuntungan atau kerugian dianggap belum terrealisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap hak pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut pertama kali, yaitu pemegang saham dari afiliasi penjualan. Nah, oleh karena itu, arah penjualan menentukan kelompok pemegang saham mana yang akan menyerap eliminasi keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi. Nah, secara khusus keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi dengan cara berikut. Untuk penjualan downstream induk perusahaan ke anak perusahaan, kemudian upstream anak perusahaan ke induk perusahaan, dan dieliminasi terhadap kepentingan pengendalian. Dan anak perusahaan dimiliki penuh, kemudian anak perusahaan dimiliki pengendali secara proporsional terhadap pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendalian. Nah, untuk contoh ilustrasinya teman-teman bisa dibuka pada halaman 262 pada buku 1 edisi 2. Eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjual dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjual. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli, saldo aset yang dilaporkan dalam klaim pemegang saham dari afiliasi penjualan harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Laba dari periode yang akan datang tidak akan berpengaruh. Nah, dalam kasus penjualan downstream, induk perusahaan mengakui seluruh laba dari transfer antar perusahaan dan memasukkannya dalam saldo laba di tahun-tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu, ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi setiap tahun setelah tahun penjualan downstream atas tanah selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Nah, teman-teman bisa dibuka pada halaman 271 untuk jurnalnya. Nah, ayat jurnal tersebut mengurangi
saldo laba awal periode dan saldo tanah yang dilaporkan untuk mengeluarkan keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi. Nah, kemudian dalam kasus upstream, anak perusahaan mengakui laba antar perusahaan, induk perusahaan mengakui bagian proporsionalnya atas keuntungan dan jumlah tersebut termasuk dalam saldo laba awal di tahun-tahun berikutnya. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun di di tahun-tahun setelah transfer antar perusahaan, selama tanah tersebut masih dimiliki induk perusahaan, keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi dari saldo tanah yang dilaporkan dan secara proporsional dari kepentingan non pengendali dengan ayat jurnal berikut. Nah, untuk ayat jurnalnya teman-teman bisa dibuka di halaman 271. Selanjutnya, pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan aset antar perusahaan dianggap terrealisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Nah, untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum terrealisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjualan eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Nah, untuk ilustrasinya teman-teman bisa dibuka buku 1 halaman 272. Asumsikan bahwa PT Induk membeli tanah dari pihak luar seharga 20 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2001. Nah, dan menjual tanah tersebut ke PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 seharga 35 juta rupiah. PT Anak kemudian menjual tanah tersebut ke pihak luar pada tanggal 1 Maret 2005 seharga 45 juta rupiah. Nah, PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan ke pihak eksternal sebesar 10 juta rupiah dari 45 juta dikurangi dengan 35 juta rupiah. Nah, tetapi dari sudut pandang konsolidasi, keuntungannya sebesar 25 juta rupiah. Perbedaan antara harga jual tanah dari entitas konsolidasi sebesar 45 juta rupiah dan harga beli tanah dari entitas konsolidasi sebesar 20 juta rupiah pada saat dibeli semula oleh PT Induk. Dalam kertas kerja konsolidasi, tanah tidak perlu lagi dikurangi sebesar keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi karena keuntungan tersebut sekarang terrealisasi dari entitas konsolidasi tidak lagi memiliki tanah tersebut. Nah, sebaliknya keuntungan sebesar 10 juta yang diakui oleh PT Anak dari penjualan tanah ke pihak luar harus disesuaikan guna mencerminkan total keuntungan untuk entitas konsolidasi sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 2000X5, teman-teman bisa dibuka pada buku 1 halaman 272. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.